Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Zahrani Zuhdan dengan NRP 5045221013. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas pengenalan teknik pangan dan industri pangan. Nah, di sini kita memiliki sebuah sistem, yaitu adalah rotary dryer yang bekerja pada tekanan atmosfer yaitu 1 atm, dan dia ini mengeringkan gandum basah sebanyak 10 ton per hari dari moisture content dari persentase air yang awalnya itu 10% menjadi 1%. Di sini yang tadinya itu 10% menjadi 1% H2O karena mengalami proses pengeringan ini. Nah, kemudian petunjuk awal yang diketahui di soal adalah massa dari gandum basahnya yaitu 10 ton. Nah, 10 ton ini 10%-nya adalah H2O. Nah, maka dari itu massa H2O massa air yang ada di gandum basah ini adalah 10 ton dikalikan dengan 0,1 yaitu 1 ton air. Nah, berarti massa gandum keringnya, persentase gandum keringnya adalah 100% dikurangi 10% yaitu 90%. Yang mana 90% ini adalah kita hitung 90% dari 10 ton gandum basah ini jadinya 10 ton dikali 0,9 adalah 9 ton. Jadi gandum keringnya ada 9 ton. Nah, pada sistem ini itu kan adalah sistem proses pengeringan. Maka dari itu tidak ada solid, tidak ada gandum kering itu yang akan keluar dari sistem. Tidak akan ada gandum yang hilang gitu. Kan pada pengeringan ini artinya adalah kita mengurangi kadar air. Jadi hanya kadar airnya saja yang dihilangkan, dikurangi dari posisi awal dari posisi input ke outputnya. Maka dari itu massa dari gandum kering di input itu akan sama dengan massa gandum kering di outputnya. Nah, di sini kan kita memiliki massa gandum kering di inputnya itu 9 ton ya. Di sini saya tulis 9 ton. Nah, maka akan sama dengan massa gandum kering di posisi outputnya, yaitu kita tulis di sini 9 ton juga. Nah, diketahui di soal bahwa di sini massa massa dari final produknya ini tidak diketahui. Maka saya misalkan di sini adalah X. Jadi X ton final produknya. Nah, dia memiliki massa air sebanyak 1%. Karena massa air 1%, maka massa gandum keringnya itu adalah 99%. Ini 9 ton ya, seperti tadi. Nah, di sini karena dimisalkan massa final produknya itu X, maka artinya 99% ini adalah 99% dari X. Ya kan? Berarti 99% dari X ini sama dengan 9 ton. Maka X adalah 9,0909 ton. Jadi didapatkan massa final produknya ini adalah 9,0909 ton. Nah, kemudian kita akan mencari massa dari 1% H2O yang ada di final product ini. Ya, berarti kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa mencari massa 1% H2O ini, massa H2O yang ada di output ini dengan cara mengurangkan massa output ini, ya, massa output ini kita kurangkan dengan massa gandum kering yang ada di posisi input. Jadi 9,0909 ton dikurangi 9 ton. Maka air yang ada di produknya, air yang 1% ini, itu adalah 0,0909 ton. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu 1% H2O, berarti kan ini adalah 1% dari massa final product ini ya. Nah, massa final product ini kan tadi 9,0909 ton. Ya, maka kita kalikan dengan 0,01 sama dengan 0,09 ton. Hasilnya sama, bisa kita sederhanakan jadi 0,09 ton. Nah, sedangkan ini kita sudah mengetahui massa input dan juga massa di final produknya ini.
maka kita akan mencari massa dari air yang dipisahkannya itu, yang di-remove dari grains-nya. Nah, kita bisa mencarinya dengan cara mengurangkan massa air yang ada di input dengan massa air di final product. Jadi 1 ton dikurangi 0,09 ton sama dengan 0,91 ton. Saya gambarkan kembali sistemnya seperti ini. Jadi massa awal dari gandum basahnya 10 ton, kemudian dia mengandung air sebanyak 10%, yaitu 1 ton, dan gandum kering sebanyak 90%, yaitu 9 ton. Nah, mengalami proses pengeringan di sini, sehingga menghasilkan 9,0909 ton final grains yang mengandung 1% air. Nah, 1% airnya itu adalah 0,09 ton. Dan 99% dry grains, yaitu 9 ton. Nah, sisa air yang dipisahkan dari gandum basah tadi itu akan keluar lewat tube yang satunya lagi sebanyak 0,91 ton. Nah, jadi penjelasan berikut tadi ini sudah menjelaskan dari nomor 1 sampai nomor 6. Nah, sekarang nomor 7 pertanyaannya adalah explain to where or to which stream the water removed from the wet grain. Jadi ke arah manakah, kemanakah aliran dari water remove, air yang dipisahkan itu dari gandum basah. Nah, air yang dipisahkan dari gandum basah ini, gandum basah ini kan mengalami proses pengeringan. Proses pengeringan, maka air yang ada di gandum basah ini akan mengalami proses evaporasi, akan menguap menjadi bentuk gas, airnya menjadi bentuk gas, dan kemudian akan keluar dari salah satu tube di sistem itu, dari sistem ke lingkungannya. Atau bisa jadi air tersebut dikumpulkan lagi untuk masuk ke proses selanjutnya. Kemudian nomor 8, jelaskan apakah sistem di atas, gambar di atas adalah proses steady state atau bukan, dan kenapa. Nah, proses tadi, pengeringan tadi adalah steady state, dikarenakan tidak ada akumulasi di dalam sistem. Semua kondisi di sistem tadi itu tetap konstan dalam waktu tertentu. Jadi kan rumus dari akumulasi adalah input dikurangi output sama dengan akumulasi. Nah, inputnya yang tadi itu adalah 10 ton ya. 10 ton tadi massa dari gandum basahnya, kemudian dikurangi output. Nah, outputnya ini meliputi massa final product ditambah dengan massa dari air yang water remove tadi, yang menguap tadi. Jadi kalau dijumlahkan ini maka 10 ton dikurangi 10 ton, maka hasilnya adalah 0. Jadi akumulasinya sama dengan 0. Yang mana apabila akumulasinya sama dengan 0, maka proses ini adalah proses steady state. Kemudian nomor 9, nomor selanjutnya, berikanlah contoh dari gambar tersebut apabila bekerja di proses yang unsteady. Nah, di sini saya mengambil contoh apabila di sistem tersebut itu suhu pemanasannya menggunakan direct heating atau pemanasan secara langsung dalam suhu 300 Fahrenheit. Nah, di sini kita lihat bahwa hasil produknya itu adalah 8,5909 dan air yang dikeluarkan adalah 0,91. Maka kalau misalnya kita cari akumulasinya, input dikurangi output, maka inputnya adalah 10 ton, outputnya adalah 8,5909 ditambah dengan water remove-nya 0,91 di sini, maka akumulasinya akan sama dengan 0,5. Yang mana apabila terjadi akumulasi di dalam sistem, maka ini adalah proses unsteady. Nah, bagaimana bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi akumulasi di dalam sistem?
Nah, dalam contoh ini, karena temperatur yang digunakan itu terlalu tinggi, sehingga menyebabkan gandumnya itu terbakar di dalam sistem, jadinya dia terakumulasi di dalam sistem. Nah, di sini diketahui bahwa ada 0,5 ton akumulasi per hari. Jadi kan di sini 10 ton per hari yang masuk, juga 8,5909 ton per hari yang keluar outputnya, dan di sini terjadi akumulasi sebanyak 0,5 ton per hari. Maka apabila dalam 3 hari akan ada sebanyak 0,5 ton dikali 3 hari sama dengan 1,5 ton gandum yang terbakar, yang gosong gitu ya, di dalam sistemnya. Akan terakumulasi sebanyak 1,5 ton. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan dari tugas pengantar teknik pangan dan industri pangan berikut ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.